Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Saat gelombang energi selesai menyebar, area tersebut tiba-tiba berubah dan bangunan muncul satu persatu. Bangunan-bangunan ini melayang di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Tempat ini tampak seperti alam surga. Pemandangan ini beberapa kali lebih megah daripada apa yang dilihat Wang Lin di negara Chu. Bangunan-bangunan itu sepertinya terus berjalan tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan kemarahan datang dari bangunan ini dan beberapa lusin aura kuat keluar. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Di antara aura-aura ini, ada lebih dari 30 kultivator Nesensol. 5 sisanya adalah kultivator formasi jiwa. Dia langsung menarik nafasnya dalam-dalam. Negara kultivasi peringkat 4 ini benar-benar layak mendapatkan peringkatnya. Sebuah sekte di sini baik besar ataupun kecil bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara kultivasi peringkat 3. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte manapun di sini dapat melenyapkan negara kultivasi peringkat 3. Setelah para kultivator keluar, mereka segera menyebar dan mengepung Wang Lin dan lelaki tua itu. Mereka mengungkapkan ekspresi permusuhan dan mengirimkan kekuatan jiwa mereka untuk memindai Wang Lin dan lelaki tua itu. Namun sesaat kemudian, lebih separuh dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika kekuatan jiwa mereka memindainya, topi jerami melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan, sehingga membuat kekuatan jiwa mereka meleleh seperti es yang menyentuh api. Adapun lelaki tua itu, dia membentuk segel dan seketika cahaya keemasannya membentuk sepasang sayap. Saat berikutnya, sayapnya mengepak dan semua kekuatan jiwa di sekitarnya langsung tersapu. Tiba-tiba, beberapa kultivator mendengus dan tubuh mereka melemah. Kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru terbang keluar dari kelompoknya. Wajah orang ini pucat dan matanya tidak bersinar. Matanya seperti mata Wang Lin, menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Setelah berjalan keluar, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Kalian berdua telah menghancurkan formasi besar sekte awan putih milikku. Jika kalian tidak menjelaskannya, maka kalian berdua sebaiknya tetap tinggal di sini." Orang tua itu mendengus ketika mendengarnya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kursi bambu. Dia meletakkannya di udara lalu duduk di atasnya dan berkata, "Aku tidak peduli. Aku hanya pekerja upahan. Dia yang memintaku untuk datang. Jadi bicaralah kepadanya." Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya. Tetapi orang yang dia takuti bukanlah Wang Lin, melainkan orang tua itu. Setelah mendengar kata-katanya, pandangannya tertuju kepada Wang Lin. "Rekan kultivator, apakah sekte awan putihku pernah menyinggungmu sebelumnya?" Wang Lin tampak merenung sejenak. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang terbang biasa dari tasnya. Dia dengan ringan mengayunkan pedangnya dan menanamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Kemudian suara berderak mengikuti saat pedang itu berubah menjadi bola kecil berwarna perak. Karena sekte awan putih memiliki banyak kultivator Nesensol, aku ingin menantang mereka semua. Kuharap kamu bisa memaafkan gangguan dariku. Setelah mengatakannya, dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke arah bola perak. Kemudian itu tiba-tiba terbang menciptakan dentuman sonik, seolah-olah itu bisa membelah langit.
Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kewaspadaan, tetapi ketika melihat bola perak itu, dia langsung mencibir. "Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah." Setelah mengatakannya, dia tidak mengambil harta sihirnya. Sebaliknya, dia menunjuk ke udara dan energi spiritual ungu muncul di jarinya. Saat energi spiritual muncul, itu berubah menjadi naga ungu. Bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mengubah teknik dan berteriak, "Ubah!" Tiba-tiba bola perak itu mulai bergerak aneh dan menjelma menjadi makhluk yang mirip kura-kura. Makhluk ini adalah sesuatu yang dibunuh Wang Lin di lautan iblis. Binatang Zhonggu yang diciptakan oleh bola perak itu tiba-tiba menjadi hidup dan memperlihatkan giginya yang tajam saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu merobek langit dan Zhonggu mulai bertarung dengan naga ungu. Pria parubaya itu mendengus dingin saat dia membentuk segel dan berteriak, "Berpisah!" Tiba-tiba naga ungu itu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menyelinap melewati Zhonggu menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menghindar ketika suara lelaki tua itu memasuki telinganya. "Untuk apa kamu menghindarinya? Rasakan domain kultivator formasi jiwanya." Wang Lin sedikit ragu, lalu meletakkan tangannya di tas penyimpanannya. Jika ada yang tidak beres, dia bermaksud akan mengeluarkan bendera pembatasan. Alasannya tidak langsung menggunakan harta sihirnya adalah karena dia takut identitasnya akan diketahui. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Adegan pertemuan dengan lelaki tua itu terlintas di benaknya. Dia kemudian mengatupkan giginya dan menjaga tubuhnya tidak bergerak. Meski tampak lambat, namun semua ini terjadi dalam sekejap saat naga ungu itu menyerangnya. Mata lelaki tua itu dipenuhi pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak melihat perjuangan yang dialami Wang Lin. Dia segera melirik ke kedua naga ungu itu dan mengangkat tangan kanannya. Dengan remasan lembut, salah satu naga ungu itu hancur. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Rasa takut yang dia rasakan dari lelaki tua itu semakin kuat. Pada titik ini, naga ungu yang tersisa membawa aura kuat dan mengeluarkan suara gemuruh, lalu mendarat di tubuh Wang Lin. Dia bisa merasakan tekanan kuat memasuki tubuhnya. Meski tekanan ini terlihat sangat kuat, namun setelah memasuki tubuhnya, rasanya seperti nafas yang lembut. Itu sama sekali tidak memiliki kekuatan menyerang dan tidak membahayakan dirinya. Namun dalam angin sepoi-sepoi ini ada sedikit rasa putus asa. Perasaan ini berkembang tanpa henti dalam sekejap mata di dalam diri Wang Lin. Bahkan Nesensolnya pun tidak bisa lepas dari perasaan ini. Wang Lin segera mengetahui bahwa emosi putus asa ini adalah bagian dari teknik pria parubaya itu. Melihat ini seperti perjanjian surgawi dan tidak ada cara baginya untuk bertahan melawannya. Jika dia mengeluarkan bendera pembatasan dan menggunakannya untuk pertahanan, maka dia tidak akan berani melakukan ini. Lagi pula ketika dia bertarung dengan para kultivator formasi jiwa, penggunaan bendera pembatasan adalah suatu keharusan. Tetapi pada saat ini, untuk merasakan domain tersebut, dia tidak membela diri sama sekali. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa dia pasrah melawan domain formasi jiwa ini. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, sepotong gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan lelaki tua itu. Wang Lin segera menutup matanya. Pada saat ini, dia dapat sepenuhnya merasakan domain pria parubaya. Faktanya, peluang seperti itu hanya bisa dibayangkan dan sangat berharga.
Tangan lelaki tua itu meremas bola ungu dan segera menghancurkannya. Wajah pria parubaya itu sangat jelek ketika dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kukira senior di sini untuk membuat murid senior mengalami domen agar dapat masuk ke tahap formasi jiwa." Orang tua itu tersenyum nakal. Dia menunjuk orang di sebelah pria parubaya itu dan berkata, "Kamu, ayo sekarang giliranmu." Orang yang ditunjuk lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Meskipun tingkat kekuatan senior sangat tinggi, tetapi itu tidak berarti kamu bisa menguasai sekte awan putihku." Orang tua itu menggumamkan beberapa patah kata. Dia tidak sabar mengeluarkan tas penyimpanannya yang kotor dan tua. Dia mencari-cari di dalam tas untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan sebuah token kayu berwarna hitam. Masih ada minyak dan daun sayur di token itu saat dia dengan santai melemparkannya ke tangan wanita tua itu. Saat dia melihat token itu, ekspresinya langsung berubah dan dia berteriak, "Token roh leluhur!" Pria parubaya itu segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Dia membentuk beberapa segel dan meletakkannya di atasnya. Token itu tiba-tiba menampakkan cahaya berwarna pelangi yang bertahan lama. Pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum masam dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Karena senior memiliki token roh leluhur, kami harus patuh. Tetapi apakah senior yakin ingin menggunakan token roh leluhur untuk ini?" Kultivator formasi jiwa dari sekte awan putih akan membantu pengalaman domain murid senior. Pria tua itu dengan bangga tersenyum pada Wang Lin dan berteriak pada pria parubaya, "Tentu saja, sekarang hentikan pembicaraan omong kosong ini. Kamu keluarlah." Setelah mengatakannya, dia menunjuk ke arah wanita tua itu. Dia tampak merenung sebentar dan mengangguk dengan hormat. Dia bergerak maju dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. "Kamu memiliki guru yang baik. Jika aku memiliki kesempatan untuk merasakan domen ketika aku mencoba mencapai tahap formasi jiwa, maka aku akan memiliki jalan yang jauh lebih mulus." Setelah mengatakannya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebagian energi spiritual berwarna merah muda. Saat itu muncul aroma harum mulai menyebar. Energi spiritual muda merah melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Itu berhenti 3 inci di depan Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. Rasakan secara perlahan domen wanita tua itu. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritualnya dan esensolnya memperoleh sedikit ketenangan. Saat aura pembunuhan dan tekadnya mulai memudar, Wang Lin merasa iri karena sensasinya. Tetapi pada saat yang sama, manik aura merah terbang keluar dari tas penyimpanan Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Tak lama kemudian, niat membunuh yang kuat menyapu dirinya seperti udara dingin yang membasahi kepalanya. Wanita tua itu menjadi sangat terkejut. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menarik gas merah mudanya kembali. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Jika bukan karena manik merah, dia akan benar-benar tersesat di dalam domen itu. Perasaan seperti ini sangat menakutkan. Selain rasa takut yang dirasakannya terhadap para kultivator formasi jiwa, sekarang ada sedikit kehati-hatian. Wanita tua itu memandang Wang Lin dengan dalam. Dia segera mundur dan tidak lagi berbicara. Tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok itu lagi dan mendarat pada lelaki tua berjubah cian. Matanya berbinar lalu dia berkata, "Kamu, domenmu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggu kalian lagi." Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin sambil berkata, "Dia tidak dapat menahan domenku." Orang tua itu langsung mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Omong kosong.
Dengan aku ada di sini, bahkan jika leluhur sekte awan putihmu Baiyun datang ke sini secara pribadi, aku masih bisa menahannya. Setelah mengatakannya, dia dengan nakal melihat ke arah bagian dalam dari sekte awan putih. Pria berjubah cian tidak berkata apa-apa lagi dan menepuk kepalanya sendiri. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di dahinya dan pedang hitam keluar. Pedang itu berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa tanggung sama sekali. Saat ini, wajahnya tampak sangat jelek. Jika dia memegang bendera pembatasan, maka dia akan langsung memblokirnya. Tetapi tampaknya dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Meskipun dia tidak bisa menahan pedangnya, namun Wang Lin tidak terlihat takut. Jika ini adalah pertarungan sungguhan, tentu saja dia bisa menggunakan petir pembalasan dewa, dan semua kultivator formasi jiwa akan mewaspadainya, tidak peduli seberapa kuat teknik mereka. Ketika pedang terbang pria berjubah cian itu tiba 10 kaki di depan Wang Lin, gelombang niat membunuh tiba-tiba datang dari pedangnya. Di dalam niat membunuh itu ada sedikit domain misterius. Domain ini sangat berbeda dari dua domain sebelumnya, seolah-olah benda itu membawa sepotong kekuatan surga. Wang Lin segera menyadari bahwa energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika energi spiritualnya digantikan oleh kekuatan hidupnya, maka nyawanya akan terancam. Faktanya, domain ini hanya mempengaruhi energi spiritualnya. Jika itu bisa mempengaruhi kekuatan hidupnya, maka itu akan menjadi kekuatan yang menentang surga. Ekspresi kultivator berjubah cian terlihat tegas saat dia melambaikan tangannya dan pedang terbang kembali kepadanya. Pedang itu menghilang kembali ke dahinya saat dia perlahan berkata, "Domainku adalah berlalunya waktu." Mata lelaki tua itu terfokus pada lelaki tua berjubah cian itu. Karena fluktuasi energi spiritualnya, dia tahu bahwa lelaki tua berjubah cian ini memiliki domain yang tidak biasa. Tetapi dia tidak mengira itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi terkejut menghilang dari wajahnya. Saat ini dia terlihat sangat bermartabat. Meski wajahnya terlihat kotor, namun hal itu tidak bisa menutupi aura mulianya. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasa kecewa. Seolah-olah sikap lelaki tua ini langsung berubah. Jika seseorang memberitahunya bahwa orang tua ini adalah seorang ahli dari negara Sujaku, maka dia tidak akan terkejut. Domain yang luar biasa. Jika kamu dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka domain itu akan sangat kuat. Kalian ambil tokennya. Selamat tinggal. Orang tua itu segera menarik nafasnya dalam-dalam. Tubuhnya langsung bergerak dan muncul di samping Wang Lin. Dia meraih Wang Lin dan mereka menghilang. Setelah mereka berdua muncul kembali, lelaki tua itu terengah-engah dan wajahnya pucat, namun tetap dipenuhi rasa bangga. Dia memandang Wang Lin menunggunya untuk dipuji. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan sebagai seorang ahli. Wang Lin merasa tidak berdaya saat dia meletakkan topi jerami di tas penyimpanannya dan berkata, "Teknik senior sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Aku sangat mengaguminya." Orang tua itu segera memutar matanya dan dengan tidak setuju berkata, "Kamu hanya tahu satu baris kalimat ini." Wang Lin merenung sebentar lalu tersenyum kecut. Dia tidak tahu kapan dalam hidupnya dia pernah menyanjung seseorang dan dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Orang tua itu segera menghela napas berat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, kamu sudah selesai mencoba domainnya. Jadi cepatlah mencapai tahap formasi jiwa sehingga kamu bisa membuatkan ukiran kayu itu untukku."
Setelah mengatakannya, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin merenung sejenak dan saat melihat lelaki tua itu hendak pergi, dia buru-buru bertanya, "Benda apa itu token roh leluhur?" Orang tua itu berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, "Itu hanyalah sampah. Aku punya banyak di sini." Setelah itu, dia mengeluarkan berbagai token dan berkata lagi, "Ini milik sekte pelarian surga, ini milik sekte kabut roh, ini milik klan iblis raksasa di negara kultivasi peringkat 4, ini milik negara kultivasi peringkat 5. Wang Lin langsung melongo ke arahnya saat dia memperkenalkan setiap token. Wajah lelaki tua itu tampak dipenuhi rasa bangga, seolah-olah barang yang ada di tangannya adalah mainan favoritnya. Akhirnya lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan token kosong dan berkata, "Selain itu, aku dapat membuatkan token untuk sekte manapun yang kamu inginkan. Aku telah menjual token yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini. Kamu dapat memeriksa reputasiku jika kamu mau. Ini sangat bagus. Bagaimana dengan token kepala sekte awan putih?" Wang Lin merenung sebentar. Dia memandang lelaki tua itu sekali lagi lalu berbalik dan pergi. Orang tua itu berbicara lama sekali sebelum akhirnya menyimpan token itu dan berkata, "Benda-benda ini adalah hartaku. Jika kamu tidak bisa menghargainya, maka aku tidak akan menjualnya kepadamu." Wang Lin langsung berjalan kembali ke toko dan duduk bersila di samping kompor. Lingkungan di sekitarnya benar-benar sunyi. Dalam keheningan ini, pengalaman domain yang dialaminya terlintas di pikirannya. Dia menjadi benar-benar tenggelam mengingat pengalamannya dan mencoba memahaminya lagi. Domain emosi putus asa pria parubaya, domain kenyamanan wanita tua, dan domain berlalunya waktu pria yang berjubah cian, semuanya melayang di dalam pikiran Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin memperoleh sedikit pemahaman. Domain ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika seseorang mengamati langit berdasarkan pengalaman hidupnya. Wang Lin segera menutup matanya lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa berubah. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengambil pisau untuk mulai mengukir. Pisaunya mengalir lancar seperti air dan tanpa henti. Lambat laun, potongan kayu itu berbentuk seperti seseorang yang membentuk segel dengan satu tangan. Mata Wang Lin menjadi fokus saat mengerjakannya. Saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu konsentrasinya. Apa yang dipikirkannya dan apa yang dilihat matanya adalah domain emosi putus asa lelaki tua itu. Jumlah serutan kayu di tanah semakin bertambah. Begitu juga dengan kecepatan pisau Wang Lin yang juga terus meningkat hingga membentuk bayangan. Setelah sekian lama, tangan kanannya tiba-tiba berhenti dan pisau di tangannya patah menjadi dua. Seketika, bilah pisaunya terbang ke rak dan mengeluarkan suara mendengung. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini saat dia melihat ukiran di tangannya. Ukiran pria parubaya itu tampak seperti masih hidup. Ukiran ini berisi sebagian emosi putus asa. Namun domain ini tidak dirilis sama sekali. Itu sepenuhnya terkandung dalam ukirannya. Wang Lin perlahan menutup matanya lagi. Setelah merasakannya dalam waktu yang lama, dia dengan lembut meletakkan ukiran pria parubaya itu di tanah. Wang Lin mulai bersandar dan bergumam pada dirinya sendiri, "Itu masih belum cukup." Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi putus asa. Meskipun pada akhirnya dia bisa menyelesaikan ukirannya, namun itu masih sangat berbeda dengan emosi putus asa pria parubaya itu. Wang Lin melihat pisau pahat yang patah. Dia menggerakkan tangannya dan bilahnya terbang ke rak di sekitarnya. Dia segera mengambil sepotong kayu lain dan menggunakan belati sebagai pisau pahat. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin semakin tua.
Helaian rambut putih muncul di kepalanya, punggung lurusnya menjadi agak bungkuk, dan secara keseluruhan dia tampak seperti memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukirannya juga secara bertahap berkurang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari sekte awan putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun yang lalu. Meskipun mirip dengan ukiran pria parubaya dan jauh dari aslinya, namun dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lainnya adalah karena lelaki tua yang berjubah cian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia sepertinya tidak bisa mengukir domain berlalunya waktu ke dalam ukirannya. Meskipun dia telah membuat ukiran orang tua yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak ada satupun yang berisi domainnya. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan olehnya lagi. Pada hari ini, Wang Lin melihat ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan mengayunkan tangannya pada ukirannya. Namun ukiran itu berubah menjadi debu. Lalu dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya saat dia duduk di kursi kayu dan memandangi orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun keluar dari toko besi. Ketika melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari menuju Wang Lin dengan tawaran anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia segera bertanya, "Kakek Wang, diam-diam aku mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Wang Lin hanya tersenyum melihatnya. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu sambil mengeluarkan pil seukuran kuku. Dia melemparkan pil itu ke arah anak laki-laki itu dan mengambil kendi anggurnya. Anak laki-laki itu dengan cepat menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian dia menyandarkan kepalanya pada kedua tangan kecilnya dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini enak? Aku melihat kakek meminumnya setiap hari." Wang Lin hanya tersenyum tipis. Pada saat yang sama, seorang pemuda tegap keluar dari toko besi. Orang dapat melihat kemiripan antara pemuda ini dan anak kecil ini di masa lalu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dipenuhi emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak boleh minum lagi hari ini." Wang Lin hanya tertawa dan berkata, "Baiklah, Paman hanya minum 1 kali lagi dan tidak akan minum lagi. Dan Niu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Dan Niu menjadi gelap saat dia menjawabnya. "Penyakit lama yang sama, itu bukanlah masalah besar." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.